pasal 14 itu dikatakan ketentuan pasal 14 dihapus, hilang, dan konsekuensinya non muslim bisa jadi auditor. Kan kacau nih, ini urusan halal kok. Nah, ini kalau kita mau lihat kayak apa sih yang dinamakan hilang pasalnya. Sebentar ya guys ya. Nah, pasal 14 ini ya tentang LPH, lembaga pemeriksa halal gitu ya. Ini the whole bunch hilang ya. Dan khususnya ini ada kata-kata yang mengatakan bahwa yang F ini memperoleh sertifikat halal dari MUI. Ini kan urusan muakalah, muasyadah, auditor halal gitu loh. Dan ini kan peran majelis ulama sebagai substantif, bukan administratif yang dilakukan oleh BPJPH. Sementara ini dihilangkan dalam Undang-Undang Omnibus Law tahun 2020 yang katanya Cipta Kerja. Cipta Kerja apa? Jaminan mana untuk masyarakat Muslim Indonesia? Ya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Seperti video yang kita amati, kita cermati, kita pahami bersama bahwa seorang ibu ini menyampaikan informasi yang hoax, tergolong informasi yang tidak benar, dan ini sangat-sangat meresahkan. Sehingga kenapa sekalipun ini sudah lama kemudian sudah diluruskan oleh Kemenaker, Kementerian Agama, MUI, nah ini tetap saja ini masih banyak yang terkecoh dengan viralnya konten yang dibuat oleh ibu ini, dan ini sangat meresahkan. Nah, oleh karenanya untuk mempercepat agar ini lurus ya, segera masyarakat tercerahkan, tidak terkecoh, tidak terprovokasi, maka kita akan membantu di dalam sosialisasi itu lewat YouTube ini. Nah, sesungguhnya bagaimana yang benar? Jadi memang di dalam ketentuan pengajuan sertifikat halal atau produk penjamin produk halal ini undang-undangnya sudah ada di pasal 14 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Nah, baru kemudian setelah ada Omnibus Law ini kemudian atau Undang-Undang Cipta Kerja, undang-undang ini kemudian dimasukkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, di sana memang terkait dengan jaminan produk halal ini ada beberapa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini yang disederhanakan, sebagian ditambah. Nah, salah satunya adalah seperti yang disampaikan oleh ibu ini, memang di dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2013 tentang ketentuan sertifikat halal itu ada yang dikurangi. Tapi bukan berarti pasal 14 Undang-Undang Nomor 33 itu dihapus ke semuanya, bukan. Yang dihapus atau yang dikurangi adalah di dalam item syarat seseorang menjadi auditor di item F atau nomor 6. Nah, lengkapnya seperti ini. Jadi bahwa pengajuan sertifikat halal itu harus lewat LPH. Jadi kalau dulu yang berwenang di dalam produk jaminan halal atau penjamin produk halal itu adalah MUI. MUI ini mempunyai LPH, lembaga pemeriksa halal yang namanya LPPOM. Nah, kemudian tugas ini agar lebih efektif tentu pertimbangan pemerintah. Ini kemudian dihandle oleh BPJBH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kemenak. Nah, LPH yang asalnya ini adalah hanya dimiliki oleh LPPOM, oleh MUI, ini sekarang pemerintah mendorong siapapun bisa mendirikan LPH, lembaga pemeriksa halal. Nah, salah satu syarat LPH ini di samping syarat-syarat yang lain yang paling krusial adalah dia harus mengangkat auditor. Nah, tim auditor itu memang syaratnya di dalam Undang-Undang Nomor 33 Pasal 14 itu syaratnya harus ada 6 bisa menjadi auditor. Di antaranya adalah bisa disimak warga negara Indonesia, beragama Islam, berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi atau farmasi. Kemudian yang berikutnya adalah yang nomor 4, memahami dan memiliki wawasan luas
mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam. Yang nomor 5, mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, yang nomor 6 ini asalnya tercantum memperoleh sertifikat dari MUI. Jadi tadi ibu ini membacanya pun ini bisa iham, bisa menyebabkan kesalahpahaman. Dia membaca memperoleh sertifikat halal dari MUI lah, bukan. Ini seakan-akan produk untuk bisa halal ini tidak harus ada sertifikat halal yang begitu. Ini akan sangat meresahkan, salah membaca. Tapi yang benar adalah memperoleh sertifikat dari MUI. Jadi seorang auditor asalnya syarat ini harus dipenuhi. Dia harus lulus, dibuktikan dengan sertifikat lulus sebagai seorang auditor dari MUI. Nah, inilah kemudian yang dihilangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Lah syarat 5, jadi mulai muslim dia harus mempunyai pendidikan strata 1 dan seterusnya, punya wawasan tentang ilmu syariat Islam yang berkaitan dengan halal haram, ini tetap. Jadi tidak benar kalau kemudian disebut bahwa ini kalau dihapus ini non muslim bisa menjadi auditor. Ini salah-salah besar ya. Ini sangat meresahkan. Nah, oleh karenanya kita dorong karena memang target pemerintah di tahun-tahun ke depan ini agar bisa maksimal gerakan untuk sertifikasi halal untuk produk-produk yang ada di Indonesia, pengusaha-pengusaha kecil ya, UKM dan lain sebagainya. Ini pemerintah akan menyederhanakan syarat-syarat itu untuk pengajuan sertifikat halal. Satu sisi pemerintah juga mempersilahkan siapapun, baik pemerintah daerah maupun swasta maupun perguruan-perguruan tinggi untuk membentuk LPH, lembaga pemeriksa halal. Dan sekarang sudah banyak yang berdiri. Kalau tidak salah tidak kurang dari 30 saat ini, termasuk LPH Sukovindo, Surveyor Indonesia, LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, LPH Hidayatullah, LPH UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian UIN Tulungagung ini dan lain-lain, ini sudah banyak, sehingga masyarakat ketika mengajukan sertifikat halal terhadap produknya ini akan lebih mudah karena banyak yang bisa menangani. Inilah tujuan pemerintah. Nah, kalau sudah diambil oleh kementerian dengan BPJB hanya, kemudian apa? Fungsi MUI ini yang sebelumnya dihandle oleh MUI. Lah MUI tetap sampai saat ini mempunyai kewenangan di dalam penetapan halalnya. Jadi proses dari awal ini lewat LPH, kemudian penetapan halal di dalam sidang isbat halal oleh Komisi Fatwa MUI, ini tetap menjadi kewenangan MUI. Dalam hal ini dilakukan oleh Komisi Fatwanya. Sekalipun di dalam Undang-Undang Cipta Kerja bahwa penetapan halal ini bisa dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal. Nah, ini yang sampai saat ini mungkin tugas pemerintah untuk mengharmonisasikan apakah yang dimaksud Komite Fatwa Produk Halal itu adalah Komisi Fatwa Mandiri, bukan Komisi Fatwa, ataukah yang dimaksud ya Komisi Fatwa MUI, atau kedua-duanya bisa. Atau kemudian ini diharmonisasikan atau dibuat satu standar, satu ketentuan. Apakah ini memang 2 atau 1, atau mungkin mempunyai kebijakan-kebijakan yang lebih maslahah. Barangkali itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.